Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1 dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, Kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Saudara dan saudari, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka disingkirkan dan ditinggalkan seperti domba tanpa gembala. Yesus adalah pencipta dan penebus kita. Yesus mengetahui bahwa yang kita cari adalah bersahabat dengannya. Yesus mengetahui bahwa hanya Dia yang dapat memuaskan keinginan terdalam kita. Kita perlu tergerak oleh belas kasihan memikirkan penderitaan Yesus yang dilukai oleh begitu banyak jiwa yang menolak untuk berpaling kepadanya, satu-satunya sumber terang kehidupan dan kebahagiaan kita. Saudara dan saudari, pernahkah kita memikirkan bagaimana hati Yesus perlu dihibur karena ketidakpedulian dan penolakan begitu banyak jiwa yang Ia kasihi tanpa batas? Berdoalah kepada Tuhan Sang Pemilik Pemanen. Panenan berlimpah tetapi pekerja sedikit. Ada begitu banyak jiwa yang membutuhkan penyembuhan, namun ada sangat sedikit orang yang membantu Tuhan kita membangun kerajaan-Nya dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Berdoalah kepada Tuhan untuk mengirim pekerja ke panenannya. Saudara-saudari, Yesus memanggil kita untuk membantunya dalam misi ini. Kita tidak bisa acuh tak acuh terhadap tangisan saudara-saudari kita yang tidak mengetahui kebenaran dan yang belum mengalami kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kita harus yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya jawaban atas kerinduan mereka. Apakah kita sering berdoa kepada Tuhan, Sang Pemilik kebun anggur? Apakah kita menyadari bahwa kita juga dipanggil untuk menjadi pekerja di tuaian Tuhan? Pergilah ke domba yang hilang dari umat Israel. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengutus kita meskipun kita merasa lemah dan tak berdaya. Bisakah kita menyembuhkan orang sakit? Bisakah kita membangkitkan orang mati, menyucikan penderita kusta dan mengusir setan? Apakah tidak ada orang lain? Saudara-saudari, Yesus memanggil kita untuk alasan yang sama seperti Yesus memanggil rasul-rasulnya yang pertama, yaitu karena Ia memilih yang lemah untuk menunjukkan bahwa Ia berkuasa.
Terpisah dari pokok anggur, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersatu dengan Yesus, kita akan menghasilkan banyak buah. Percaya padanya terutama ketika kita merasakan kelemahan dan ketidakmampuan kita sendiri akan menguatkan diri kita. Karena seperti yang diingatkan Rasul Paulus kepada kita, tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat kulakukan di dalam Dia yang menguatkan aku. Jika aku lemah, maka aku kuat. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.